Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menonaktifkan seluruh akun media sosial milik pengguna di bawah umur. Informasi tersebut tidak sepenuhnya benar dan termasuk hoax yang menyesatkan. Pemerintah sebenarnya sedang membahas aturan perlindungan anak di ruang digital agar penggunaan media sosial oleh anak-anak lebih aman dan terkontrol, bukan menutup semua akses media sosial secara total. Kebijakan yang dibahas lebih mengarah pada pembatasan usia, pegawaian menggunakan internet, serta perlindungan data dan keamanan anak di platform digital. Penyebaran informasi yang tidak jelas mengenai penonaktifan media sosial dapat menimbulkan kepanikan dan kesalahpahaman di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memastikan informasi yang sumber resmi dari pemerintah dan tidak mudah percaya pada unggahan yang belum terbukti kebenarannya. Dan cara menanggulangi dan mengatasi hoax tentang media sosial yang akan dinonaktifkan bagi pengguna di bawah umur adalah dengan cara mencari informasi dari sumber resmi dari pemerintah dan tidak langsung percaya pada unggahan media sosial yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah sebenarnya hanya membatas perlindungan anak di ruang digital seperti pembatasan usia dan pengawasan penggunaan internet, bukan menutup seluruh akses media sosial anak-anak. Orang tua juga perlu memberi pengawasan dan edukasi kepada anak mengenai penggunaan media sosial yang aman dan bijak agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu di internet. Berita ini didapatkan oleh sumber Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beredar informasi di media sosial mengenai kenaikan harga BBM pada beberapa waktu terakhir. Salah satu hoax yang ramai adalah kabar bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM pada 1 April 2026. Informasi tersebut telah dibantah langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara yang menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM subsidi manapun. Selain itu, beredar juga klaim bahwa Menteri ESDM Bahlil mengumumkan kenaikan BBM sebesar 10%. Namun, dilakukan pengecekan fakta oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Informasi tersebut dinyatakan hoax. Dan hoax lainnya menyebutkan bahwa harga BBM akan naik serentak pada 9 Maret 2026. Tetapi, PT Pertamina Persero memastikan bahwa tidak ada pengumuman resmi terkait kenaikan harga tersebut. Penyebaran hoax seperti ini dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan di masyarakat sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi pemerintah dan media terpercaya. Dan cara menanggulangi dan mengatasi hoax BBM adalah dengan tidak langsung mempercayai informasi beredar di media sosial sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah atau PT Pertamina. Masyarakat perlu memeriksa informasi melalui situs resmi pemerintah, berita terpercaya, dan akun resmi Pertamina. Selain itu, masyarakat juga tidak boleh langsung menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, karena dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan. Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara dan PT Pertamina telah menegaskan bahwa kenaikan harga BBM yang viral di media sosial merupakan berita hoax. Oleh karena itu, literasi digital dan sikap bijak dalam menggunakan media sosial sangat perlu agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi palsu. Informasi ini bersumber dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa seluruh pegawai PPPK otomatis akan diangkat menjadi PNS. Informasi tersebut dipastikan hoax karena pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang mengatakan PPPK langsung berubah menjadi status PNS secara otomatis. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN menjelaskan bahwa PPPK dan PNS merupakan dua status pegawaian yang berbeda meskipun sama-sama termasuk ASN.
PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu, sedangkan PNS memiliki status pegawai tetap. Jika PPPK ini ingin menjadi PNS, maka tetap mengharuskan mengikuti proses seleksi sesuai peraturan yang berlaku. Penyebaran hoax seperti ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, khususnya bagi tenaga honorer dan ASN. Sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu mengecek informasi dari sumber resmi pemerintah. Dan cara menanggulangi dan mengatasi hoax mengenai PPK ini otomatis menjadi PNS adalah dengan memahami aturan resmi tentang ASN dan dari pemerintah. Masyarakat harus mengetahui bahwa PPPK dan PNS merupakan dua status kepegawaian yang berbeda, walaupun sama-sama termasuk ASN. Dan jika menerima informasi terkait perubahan status PPPK menjadi PNS, masyarakat sebaiknya perlu mengecek langsung dan pada situs resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kementerian PANRB. Selain itu juga masyarakat juga perlu lebih berhati-hati sebelum membagikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, terutama bagi tenaga honorer dan pegawai ASN. Informasi ini didapat dari sumber Badan Kepegawaian Negara (BKN).